Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari Risalah Kasyfus Syubhat dan kita masih berada di subhat yang ke-10 di bantahan yang kedua, di mana pada bantahan sebelumnya Syekh rahimahullahu taala mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di antara para ulama apabila ada seseorang percaya sebagian syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengingkari sebagian syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Maka bantahan yang kedua kata beliau, apabila engkau menetapkan bahwa ada orang yang percaya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh syariatnya, wajahada wujub salah, tapi dia mengingkari wajibnya salat, annahu kafirun halalud dammi wal mali bil ijma', maka orang seperti itu dihukumi kafir, halal darahnya dan hartanya dengan kesepakatan para ulama. Kemudian kata beliau, wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'tsa, dan demikian juga apabila seseorang itu menetapkan semua syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakininya kecuali mengingkari hari kebangkitan, maka dia juga kafir dengan kesepakatan para ulama. Dan kemarin kita sudah menyebutkan salah satu di antara tokoh di zaman saat ini yang dikenal dengan Ibnu Sina, di mana dia ini adalah orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Kata dia, innal ba'tha wal jazaa'a ruhani wala jismani. Kata dia bahwa hari kebangkitan dan hari pembalasan, yang dibangkitkan dan yang dibalas itu adalah ruhnya saja, bukan badannya atau bukan jasadnya. Kenapa? Kata dia, jasadnya kan sudah hancur. Bagaimana mungkin jasad yang sudah hancur itu bisa dikembalikan kemudian dibangkitkan? Perkataan ini sama seperti perkataannya orang-orang musyrikin yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika mereka mengatakan man yuhyihal 'idhama wa hiya ramin, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Maka Allah katakan, kul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah, katakanlah yang menghidupkan itu adalah yang menciptakannya pertama kali. Artinya perkataan Ibnu Sina yang mengingkari jasad itu dibangkitkan, ini sama seperti perkataan orang-orang musyrikin. Artinya perkataan itu adalah perkataan yang batil. Maka manusia ketika dibangkitkan itu ruh beserta jasadnya juga, ruh dan beserta jasadnya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan, secara bersamaan, dan kita harus mengimani hal tersebut. Jangan sampai kita terkena syubhat orang-orang yang ada di zaman sekarang yang mengikuti pemahamannya Ibnu Sina. Kemudian wa kadzalika law jahada wujuba shaumi Ramadan
wa sadaqa bidzalika kullih. Dan demikian juga kalau ada orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan sedangkan dia membenarkan seluruh syariat yang lainnya, la takhtaliful madzahibu fihi, ya maka tidak ada perselisihan di antara imam-imam madhab ya akan hukum orang tersebut bahwasanya orang tersebut itu kafir, ya. Kenapa? Karena dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Apa kesimpulan dari penjelasan beliau? Penjelasan dari beliau ini, siapa saja yang meyakini syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya kecuali beberapa saja, kecuali satu saja, misalnya mengingkari wajibnya salah, ya, atau mengingkari wajibnya puasa, maka batal keislamannya. Ya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an yang telah lalu. Kemudian kata beliau, "Fa ma'lumun anna tauhida huwa a'zamu fariidah jaa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Maka dapat kita ketahui bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling agung yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'zamu minas salati waz zakati was shaumi wal haji. Dan bahwasanya tauhid itu adalah lebih agung ya daripada ibadah salat, tauhid lebih agung daripada ibadah zakat, ibadah puasa ataupun ibadah haji. Dan banyak dalil-dalil yang menerangkan bahwa tauhid ini adalah ibadah atau kewajiban yang paling agung, ya. Perintah di atas perintah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya bahwa tauhid ini adalah merupakan ya dakwahnya seluruh para rasul. Allah mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Ya, untuk apa? Ya, an i'budullaha, agar beribadah kepada Allah, ya, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, ya. Dan kewajiban yang pertama yang dilakukan oleh mukallaf, ya, mukallaf itu adalah orang-orang yang terbebani syariat. Di antaranya dia sudah baligh, ya, maka disebut dengan mukallaf, orang-orang yang terbebani. Makanya dalam hukum fikih ada namanya ahkamut taklifi, hukum-hukum yang dibebankan kepada seorang yang sudah baligh, ya, melekat kepadanya hukum-hukum tertentu, di antaranya wajib, ya, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Ini disebut dengan ahkamut taklifi, hukum-hukum yang melekat kepada seseorang yang sudah baligh. Nah, ketika orang sudah baligh, apa yang harus pertama dilakukan? Tidak lain adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia salat, sebelum dia puasa, sebelum dia zakat, sebelum dia haji. Langkah yang pertama dia lakukan terlebih dahulu adalah harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Makanya hal yang menunjukkan bahwa tauhid adalah ibadah yang paling agung adalah Allah menjadikan perintah yang pertama kali Allah turunkan dalam Al-Qur'an adalah perintah apa? Tauhid, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat selanjutnya 22-nya Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah larangan kesyirikan yang menunjukkan bahwa tauhid itu adalah ibadah yang paling agung. Kemudian kata beliau, fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umuri kafar. Ya, maka bagaimana, ya, kalau ada seseorang yang mengingkari salah satu di antara ibadah-ibadah tadi, apa hukumnya? Mengingkari salah satu kewajiban-kewajiban tadi, ya, mengingkari salat, mengingkari zakat, mengingkari haji, ya. Kalau mengingkari salah satunya saja, maka dia kafir. Walau amila bikulli ma ja'a bihi rasul, meskipun dia mengerjakan semua apa yang datang dari Rasul, kalau dia mengingkari salah satu tadi, maka dia
batal Islamnya. Paham sampai sini ya? Baik. Kemudian beliau mengatakan wa idza jahada tauhidan alladhi huwa dinur rusuli kullihim la yakfur. Kata beliau, ya, lalu apa jadinya kalau ada orang yang mengingkari tauhid, yang ternyata tauhid itu adalah agama para rasul seluruhnya, ya, kemudian tidak dikafirkan padahal dia mengingkari tauhid? Mungkin enggak? Ya, dia sholat rajin, dia puasa rajin, dia haji berkali-kali, tapi dia tidak mengesahkan Allah. Ya, dia mengingkari tauhid Allah. Apakah orang tersebut pantas untuk tidak dikafirkan? Pantas apa tidak? Enggak pantas, ya. Justru dia pantas dikafirkan. Kenapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasan yang kedua yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala, dan setelahnya beliau menyebutkan, ya, beberapa hujjah, ya, dari sejarah, ya, dari sejarah. Makanya di sini Syekh Al-Fauzan mengatakan dzakara Syekhu rahimahullahu taala waqa'i'a fi tarihil islami tadullu ala anna al-ulama'a fi kulli zamanin yukaffiruna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'd. Kata beliau, ya, setelah itu Syekh, ya, rahimahullahu taala menyebutkan realita, ya, dalil-dalil dari sejarah Islam yang menunjukkan bahwa para ulama, ya, di setiap zamannya itu mengkafirkan. Ingat, setiap ulama, ya, di setiap zamannya itu mengkafirkan orang yang mengimani sebagian syariat Nabi dan mengingkari sebagian syariat Nabi. Ini dikafirkan dari zaman ke zaman, ya. Nanti akan beliau bawakan contohnya. Minha, kata beliau, anna sahabata wa man ba'dahum, ya, di antaranya adalah para sahabat dan orang-orang setelahnya. Qatalul ladzina yatadhaharuna bisyahadataini wa yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna. Ya, mereka memerangi orang-orang yang zahirnya, yang nampaknya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, mereka salat, mereka puasa, mereka haji, lakin lama fa'alu syai'an minasyirki aw jahadu syai'an minad-dini qataluhum wastahallu dima'ahum wa amwalahum. Akan tetapi ketika mereka melakukan perkara-perkara kesyirikan, ya, syirik besar, atau mereka mengingkari bagian daripada agama Islam, maka mereka pun akhirnya memerangi orang-orang tersebut. Para sahabat pun memerangi mereka dan menghalalkan darah-darah mereka. Ya. Taib. Di antaranya, kata Syekh, haula'i, ya, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah. Ya, ini hujjah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berikutnya. Ya. Beliau membawakan dari sisi sejarah. Haula'i ashabu Rasulillah, mereka adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah. Qatalu Bani Hanifah, mereka memerangi, ya, kabilah Bani Hanifah. Ya, mereka memerangi kabilah Bani Hanifah. Siapa Bani Hanifah itu? Bukan Imam Abu Hanifah, ya, awas jangan salah. Bukan Abu Hanifah, tapi Bani Hanifah. Dia adalah keturunannya, ya, Musailama Al-Kadzdzab. Musailama Al-Kadzdzab yang dia itu mengaku sebagai nabi. Ya. Ya, dia berasal dari keturunan Bani Hanifah. Makanya namanya Musailama bin Hubaib Al-Hanafi, ya, Al-Hanafi, karena berasal dari kabilah Bani Hanifah. Dan sebagaimana yang diterangkan oleh di dalam buku-buku sirah, bahwa ketika di tahun 9 Hijriah, ya, karena Musailamah Al-Kadzdzab ini mengaku sebagai nabi, itu di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun akhir-akhir, ya. Ya, makanya di tahun ke-9 beberapa orang dari Banu Hanifah, ya, di antaranya di dalamnya ada Musailamah Al-Kadzdzab, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Lalu mereka mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi. Mereka mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi mereka dan pemimpin mereka. Hanya saja karena, ya, Bani Hanifah ini adalah sebuah kabilah yang besar, ya, mengikuti banyak pengikutnya,
Maka mereka menginginkan ada pemimpin ya sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat dari kabilah mereka. Ya. Paham maksudnya? Jadi mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengen, ya Rasulullah, ini kita punya calon pemimpin. Ya, setelah engkau meninggal kami pengen ya Musailamah ini dijadikan nabi, ya. Dijadikan nabi setelah engkau wafat. Ya, ini kan pertanyaan yang ngaco, ya. Maka sudah jelas ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya ditolaklah jelas. Maka mereka pun kembali ke tempat mereka yaitu Yamamah, ya dalam keadaan penuh dengan kekecewaan, ya sambil gerata-gerutu dan sebagainya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gelagak mereka ini udah nggak beres ini, ya. Ya. Tapi pada akhirnya nanti mereka diperangi bukan di zaman Nabi tapi setelah Nabi wafat, yaitu di khilafahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu akan diperangi oleh mereka. Nah, setelah itu ya Musailamah pun kembali kepada kaumnya lalu mengikrarkan nubuwah, ya dia mengumumkan kenabiannya di hadapan para pengikutnya dan diterima ternyata oleh pengikut-pengikut mereka. Ya, semakin hari ternyata semakin banyak pengikutnya sehingga Musailamah pun ya meniru cara dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirim surat ke beberapa raja. Di antaranya yang disurati adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Musailamah, min Musailamata Rasulillah, dari Musailamah utusan Allah. Ya, dengan bangganya, dengan sombongnya dia mengatakan Musailamah itu adalah Rasulullah. Ila Muhammadin Rasulillah, kepada Muhammad utusan Allah. Jadi Musailamah meskipun dia mengaku sebagai nabi, dia juga mengakui Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Ya, makanya dia mengatakan ila Muhammadin Rasulillah, kepada Muhammad utusan Allah. Salamun alaika, keselamatan atasmu, amma ba'du. Fa inni qad ishtaraktu fil amri ma'aka. Kata dia, sungguh aku ini sama denganmu dalam kerasulan, kata Musailamah. Wa inna lana nisfal ardi, dan kami ya punya wilayah tertentu. Wali Quraisyin nisfal ardi, dan orang-orang Quraisy, yang maksudnya Nabi Muhammad, itu juga punya wilayah tertentu. Jadi Musailamah ini pengen mendapat pengakuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, ya antum itu utusan Allah, antum punya wilayah dan saya juga utusan Allah punya wilayah masing-masing. Ini pengennya Musailamah al-Kadzdzab. Setelah itu dia mengatakan walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Ya, setelah itu justru dia menghina Nabi SAW dengan mengatakan sesungguhnya orang Quraisy itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka Nabi SAW pun mengutus ya utusannya yang bernama Hubaib bin Zaid radhiyallahu anhu untuk membalas surat tersebut. Ya, maka dibalaslah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah ya yang lagi maha pengasih lagi maha penyayang. Min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Ila Musailamah al-Kadzdzab, kepada Musailamah al-Kadzdzab. Assalamu ala man ittaba'al huda. Lihat salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidak mengatakan assalamu alaika, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Musailamah kepada Nabi, tapi Nabi tidak mengatakan assalamu alaika. Kenapa? Karena salam itu bentuk keselamatan, alaika kepadamu. Sedangkan Musailamah sudah jelas-jelas mengaku sebagai nabi, dia kafir. Maka Nabi tidak mendoakan keselamatan untuk orang-orang kafir. Paham ya? Taib. Tapi beliau mengatakan assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Ya, jawaban Nabi nyesek ya. Ya, kata Nabi, sesungguhnya tanah ini, bumi ini milik Allah, bukan milik saya dan bukan milik Anda juga. Ya, may yurithuha man yasha'u min ibadihi, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan yang Allah kehendaki, ya. Paham maksudnya ya? Ya, jadi surat Nabi SAW ini membantah perkataan Musailamah dia itu memiliki wilayah tersendiri ya, atau tanah itu milik mereka.
tapi diterangkan dan tegaskan oleh Nabi bahwa bumi ini seluruhnya milik Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki saja. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Namun setelah membaca surat tersebut, justru Musailamah membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu Hubayb bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, dia bahkan sampai dicincang-cincang dan dimutilasi oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Ini ya sedikit gambaran tentang Musailamah al-Kadzdzab. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang terjadi? Ya, tugas pokok utama Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah memerangi murtadin, ya, memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam. Di antaranya adalah memerangi mereka Banu Hanifah, ya, yang mereka keluar dari agama Islam dengan apa? Dengan cara mengakui adanya Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Banu Hanifah ini adalah orang-orang yang ngeyel, yang tidak mau membayar zakat, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ya menyangka bahwa syariat zakat itu hanya diberikan kepada Nabi saja. Setelah Nabi wafat, maka udah nggak ada kewajiban untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun memerangi mereka, ya, ya, karena mereka itu ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ya, Syekh rahimahullahu taala menjadikan dalil ya apa yang terjadi kepada Bani Hanifah karena mereka diperangi oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya terjadilah perang yang begitu dahsyat ya setelah Nabi wafat, yaitu perang Yamamah, ya, di mana dalam perang Yamamah tersebut banyak para sahabat-sahabat yang hafal Al-Qur'an itu berguguran. Ya, makanya di situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya punya inisiatif, wah kalau begini terus setiap hufadz, ya, setiap orang yang sahabat yang hafal Al-Qur'an gugur, nanti gimana nasib Al-Qur'an? Ya, sehingga dari situlah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan usul kepada Abu Bakar untuk apa? Untuk membukukan Al-Qur'an, ya. Tapi sisi pendalilannya bahwa Banu Hanifah itu diperangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal mereka tadi mengatakan dua kalimat syahadat, ya, mereka azan, mereka salat, ya, mereka menampakkan keislamannya. Tapi karena dia ya mengingkari sebagian syariat Nabi, ya, di antaranya mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, tapi justru diperangi oleh siapa? Oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu fa in qala, apabila dia mengatakan innahum yaquluna inna Musailamata nabi. Ya, kalau mereka mengatakan ya sesungguhnya Musailamah itu nabi. Ya, fa hadzal matlub, maka inilah yang diinginkan, ya. Ketika mereka membenarkan bahwa Musailamah itu adalah nabi, ya sudah, berarti ya Anda seperti Bani Hanifah yang diperangi oleh mereka. Taib. Kemudian beliau menerangkan, idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam kafar wa halla maluhu wa dama maluhu lam tanfa'hu syahadatani wala salah, ya, fa kaifa biman rafa'a Syamsan aw Yusuf aw sahabiyan aw nabiyan ila martabatil jabbaris samawati wal ard. Kata beliau, ya, apabila ada orang yang mengangkat seseorang sampai pada tingkatan kenabian saja dia kafir, paham enggak? Kalau ada orang yang mengkultuskan fulan itu nabi, ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafir apa tidak? Kafir, ya, diperangi, ya, sebagaimana para sahabat memerangi Bani Hanifah, ya, dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya, ya, dua kalimat syahadatnya gak bermanfaat, salatnya pun juga gak bermanfaat, ya. Maka bagaimana dengan orang yang mengangkat seseorang pada tingkatan, ya, Jabbar, sang penguasa langit dan bumi, ya, seperti di zaman beliau disebutkan ada orang-orang yang mengangkat Syamsan, Yusuf, ya, ini nama-nama orang-orang yang dikultuskan, ya, memiliki uluhiyah Allah, ya, maka mereka berdoa kepada Syamsan, ya, mereka meminta hajat kepada Yusuf, ya, ya, mengarahkan ibadah-ibadah mereka kepada dua orang tadi, ya. Maka bagaimana
kalau ada orang yang mengangkat seseorang itu pada tingkatan Tuhan, itu nggak dikafirkan. Paham maksudnya? Ya kalau mengangkat Nabi saja dikafirkan, apalagi mengangkat seseorang sama dengan Tuhan. Tentu jelas ini merupakan kekufuran yang begitu besar. Subhanallahi ma a'zama sya'nuh. Kemudian kata beliau, maha suci Allah, ya betapa besarnya perkara tersebut. Kemudian beliau membawakan ayat, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah menutup hati-hati orang-orang yang tidak mengetahuinya. Subhanallah ikhwani azani Allah wa iyyakum. Pelajaran berharga dari beliau adalah banyak orang yang tidak memahami perkara ini. Banyak orang-orang yang tidak memahami perkara ini. Ya, dia mengarahkan ibadah-ibadahnya ya sampai mengkultuskan dia itu seperti Rabbul Alamin. Ya, itu enggak dianggap kafir, enggak dianggap sebuah kesyirikan di zaman sekarang. Ya, banyak orang-orang yang tertipu dalam masalah hal ini. Maka beliau menjelaskan ini adalah perkara yang besar. Ya, perkara yang besar bahwa di zaman Nabi saja, ya di zamannya para sahabat saja, kalau ada orang yang mengkultuskan seseorang sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, itu diperangi. Ya bagaimana kalau ada orang di zaman sekarang yang mengkultuskan seseorang itu sebagai Tuhan? Ya, tentu lebih dan lebih layak lagi untuk diperangi. Paham maksudnya ya? Tayyib. Ya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya Allah menutup hati-hati orang-orang yang tidak mengetahuinya. Ya. Karena bisa jadi mereka tidak mengetahui ini adalah bentuk hukuman ya yang Allah berikan kepada mereka. Allah tutup hati mereka sehingga mereka itu sulit untuk memahami tersebut. Ya, memahami perkara tersebut. Maka kita ya walhamdulillah ya kita termasuk orang-orang yang insya Allah ya memahami perkara ini dengan jelas, dengan benar. Maka hendaknya kita ya mengamalkan perkara ini dan mengajarkan ya sesuatu yang besar ini kepada keluarga kita dan orang-orang terdekat kita agar mereka jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan orang-orang yang diperangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian beliau juga menyebutkan contoh yang kedua. Kata beliau, wa yuqalu aidan. Ya, sebentar. Alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin nar. Contoh yang kedua ya. Tadi yang pertama Bani Hanifah. Yang kedua adalah kisah tentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana beliau ini membakar sekelompok orang, bayangin, hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Kulluhum yadda'una Islam. Mereka yang dibakar ini mengaku Islam. Hum min ashabi Ali. Ya, mereka ini adalah pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ta'allamul ilma minas sahabah. Mereka belajar ilmu dari para sahabat. Walakin akan tetapi i'taqadu fi aliyin mithla i'tiqadi fi Yusufa wa Samsan wa amthalihima. Akan tetapi meskipun mereka belajar dengan para sahabat, meskipun mereka dekat dengan Ali radhiyallahu anhu, akan tetapi mereka memiliki keyakinan itu sama seperti orang-orang yang meyakini Samsan, Yusuf ataupun orang-orang yang sejenisnya. Ya, mereka mengatakan bahwa Ali itu adalah Tuhan. Ya, mereka mengakui bahwa Ali itu adalah Tuhan, dan ini tidak lain adalah pengikutnya Abdullah bin Saba, ya, tokoh Yahudi atau orang Yahudi yang merupakan pencetus pertama agama Syiah. Agama Syiah pencetus pertamanya siapa? Abdullah bin Saba, orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Ya. Namun ya orang-orang Syiah ya di zaman sekarang justru mengingkari ya hal tersebut. Ya, padahal sudah jelas ya dalam sejarah Abdullah bin Saba memang orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam. Ya, di antara bentuk
kerusakannya adalah dia mengakui bahwa Ali itu sebagai Tuhan. Ya, Ali itu sebagai Tuhan. Makanya Ali jengkel kepada dia dan pengikutnya. Dipenjaralah mereka. Ya, disuruh tobat nggak tobat-tobat. Akhirnya Ali kesel, akhirnya dibakar hidup-hidup. Ya, akhirnya dibakar hidup-hidup. Ya. Tapi intinya bahwa mereka pengikutnya Abdullah bin Saba. Ya, yang tadi orang Syiah itu justru mengingkari hal tersebut. Mereka membuat cerita-cerita bahwa Abdullah bin Saba ini bukan tokoh yang nyata, tapi tokoh fiktif belaka. Ya, tapi yang benar bahwa Abdullah bin Saba ini adalah tokoh nyata yang dia pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam, dan dialah orang yang mengaku Ali itu sebagai Tuhan. Makanya ya dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu hidup-hidup. Ya, dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu hidup-hidup. Namun perbuatan Ali radhiyallahu anhu ini mendapatkan kritikan dari beberapa sahabat yang lainnya, diantaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ali, ya dibakar. Ya, kalau dibunuh ya semuanya sepakat. Hanya saja prakteknya saja yang dikritiki, ya, yang tidak setuju dengan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini juga menunjukkan kefaqihan Abdullah bin Abbas, bahwa beliau ini adalah orang yang berilmu. Dan bisa jadi tatkala Ali radhiyallahu anhu membakar mereka, beliau belum mendengar hadis yang akan disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ini. Beliau membawakan sebuah hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'adzibu bi'adzabillah. Janganlah kalian menghukum dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan cara membakar ini adalah merupakan hukuman Allah yang Allah akan terapkan kepada hamba-hambanya yang durhaka di dalam neraka. Sehingga ketika mendengar penjelasan tersebut, Ali radhiyallahu anhu pun mendoakan Ibnu Abbas. Ya, beruntunglah engkau wahai Ibnu Abbas. Artinya di situ ada sisi yang harus kita fahami, bahwa tidak semua sahabat ya itu mengetahui hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, mungkin kalau Ali radhiyallahu anhu tahu tentang hadis ini, beliau juga nggak mungkin membakar mereka hidup-hidup. Ya, tapi kata para ulama bisa jadi Ali melakukan itu karena beliau belum mendengar hadis apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya di akhir cerita Ali pun mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Thayyib. Ya. Kenapa dibakar? Padahal mereka Islam, ya. Ya, mereka belajar dari para sahabat, tapi mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan yang penyimpangan itu fatal, ya, menyebabkan mereka itu keluar dari agama Islam. Makanya ya diperangi oleh para sahabat. Kemudian kata beliau, fa kaifa ajma'a sahabatu ala qatlihim wa kufrihim. Maka bagaimana mungkin para sahabat semuanya bisa bersepakat ya memerangi mereka, ya, dan mengkafirkan mereka. Atadhunnuna anna sahabata yukafiruna al-muslimin? Apakah kalian mengira bahwasanya para sahabat itu tukang ngafirin muslimin? Ya. Am tadhunnuna anna al-i'tiqad fi tajin wa amthalihi la yadur? Atau kalian mengira bahwa ya keyakinan terhadap taj ini juga sama seperti Samsan, seperti Yusuf, ya, orang-orang yang dikultuskan memiliki uluhiyah di zaman beliau. Ya, apakah keyakinan kepada mereka ini enggak bahaya? Wal i'tiqada fi Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu yukafar. Ya, sedangkan ya orang-orang yang meyakini Ali radhiyallahu anhu itu dikafirkan, ya, meyakini Ali radhiyallahu anhu sebagai Tuhan itu dikafirkan. Maksudnya? Jadi maksudnya gini. Kalau orang yang menganggap Ali sebagai Tuhan saja dikafirkan, apalagi kalau ada orang yang menganggap ya Samsan, Yusuf, Taj ataupun orang-orang yang semisalnya dianggap Tuhan, apakah dikafirkan juga? Ya tentu, ya enggak. Jadi ini yang disebut dengan oleh para ulama qiyasu aulawi, ya, qiyas aulawi, perumpamaan, ya, perumpamaan. Ya, sebagaimana yang tadi kita contohkan tadi juga, kalau ada orang yang mengangkat seseorang itu sebagai nabi, kafir.
maka bagaimana ada orang yang mengangkat seseorang sebagai Tuhan, tentu lebih kafir, paham? Pun juga dalam contoh ini, kalau ada orang yang menganggap bahwa Ali itu Tuhan, itu kafir, ya. Kalau ada orang yang menganggap Ali sebagai Tuhan, itu kafir. Maka bagaimana kalau ada orang yang menganggap selain Allah yang levelnya selain Ali yang levelnya di bawah Ali, tentu lebih kafir. Paham ya? Ya. Tayyib. Kemudian Syekh Al-Fauzan menjelaskan di sini letak kesalahan mereka adalah harraqahum, mereka dibakar itu karena memiliki keyakinan terhadap Ali dalam masalah uluhiyah, makanya dikafirkan dan dibakar. Lalu setelah itu Syekh rahimahullahu taala juga menyebutkan contoh yang kedua, ya, Banu Ubaidin Al-Qaddah, ya, Banu Ubaidil Qaddah alladzina malakul maghrib wa Misra fi zamani Bani Abbas. Beliau menyebutkan contoh yang ketiga adalah Banu Ubaidiyin, atau namanya itu adalah Ubaid Al-Qaddah, ya, pencetus daulah yang disebut dengan Daulah Ubaidiyin, atau nama lainnya itu adalah Khilafah Fatimiyah, atau mereka juga menamakan sebagai Daulah Hashimiyah. Kenapa? Karena mereka menisbatkan dan mengaku bahwa mereka itu berasal dari keturunan Fatimah, ya, keturunan Ahlul Bait, yaitu dari Hashim, ya. Mereka awal mulanya tumbuh berkembang di negara Tunis, ya. Kemudian setelah berkembang mereka pindah ke Mesir. Kemudian berkembang, ya, sampai berdirilah negara yang disebut dengan apa? Daulah Ubaidiyin atau Khilafah Fatimiyah. Yang mana pencetusnya ini adalah bernama Ubaid bin Qaddah. Ya, dinamakan Daulah Ubaidiyin karena pencetusnya namanya adalah Ubaid. Ya, Ubaid Al-Qaddah. Dia ini adalah orang Yahudi yang menampakkan keislamannya, ya, akan tetapi dia memiliki banyak kekufuran, sehingga kaum muslimin tatkala itu menghukumi Daulah Ubaidiyin atau Khilafah Fatimiyah ini sebagai daulah yang kufur, ya, disebut dengan orang kafir, ya, karena mereka adalah orang-orang apa? Orang-orang Yahudi asalnya tadi yang mengaku-ngaku sebagai sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dialah yang disebut dengan kelompok Syiah Ismailiyah. Ya, ini dah orangnya ini. Ya, di Daulah Fatimiyah itu mayoritas mereka adalah agamanya itu adalah Syiah Ismailiyah. Ya, jadi Syiah itu ada dua, Syiah Ismailiyah dan ada Syiah Isna Asyariyah. Yang mana munculnya dua kelompok ini adalah berasal dari mengaku keturunan Nabi SAW. Jadi urutannya itu Ali radhiyallahu anhu punya anak Hasan dan Husain. Ya, Hasan dan Husain. Hasan meninggal, kemudian Husain, ya, dianggap imam bagi mereka. Husain punya anak namanya Ali bin Husain yang terkenal dengan Zainul Abidin, ya, yang terkenal dengan kisah sedekahnya yang luar biasa di malam hari. Kemudian Ali bin Husain punya anak namanya Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini punya anak lagi namanya Ja'far bin Muhammad. Nah, dari Ja'far bin Muhammad ini punya dua anak namanya Ismail dan punya nama satunya lagi Musa. Ya. Maka ini siapa namanya? Ubaid Al-Qaddah ini, ya, mengklaim bahwa mereka itu, ya, berasal dari keturunan ini, ya, Ismail yang merupakan anak Ja'far bin Muhammad.
Sehingga dari situlah muncul dua kelompok Syiah, ada namanya Syiah Ismailiyah dan ada Syiah Isna Asyariyah. Dan yang paling ekstrim ini adalah Syiah Ismailiyah. Mereka lah yang menuduh bahwasanya Abu Bakar ini kafir, Umar ini kafir, Utsman ini kafir. Kenapa? Karena merebut kekuasaan yang seharusnya diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Paham ya? Dan di zaman itu jugalah ya muncul perayaan pertama kali yang disebut dengan Maulid ya. Perayaan Maulid Nabi itu juga berasal dari dinasti ini ya, dinasti Fatimiyah. Ya itu karena kelompoknya tadi ya, orang-orang Syiah. Taib, kata beliau, Ubaid bin Al-Qaddah ini menguasai Maghrib dan Mesir, ya, Maroko dan Mesir di zaman Bani Abbas. Kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka ya bersyahadat wa yad'una al-Islam, dan mereka juga mengklaim dirinya Islam. Wa yusalluna al-jum'ah, mereka salat Jumat, wal jamaah, salat berjamaah. Falamma azharu mukhalafata syari'ati fi asya' duna ma nahnu fihi. Tapi ya ketika mereka menampakkan ya perselisihan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat, ya, ajma'al ulama ala kufrihim wa qitalihim, maka para ulama sepakat untuk memerangi mereka dan mengkafirkan mereka. Ya, di antaranya tadi ya mereka menuduh, mencela para sahabat, ya, mengkafirkan para sahabat, ya, kecuali Ali radhiyallahu anhu, ya, karena mereka ghulat, berlebihan terhadap Ali radhiyallahu anhu. Ya, mereka orang kafir sejatinya, ya, dikafirkan oleh para ulama, makanya diperangi oleh kaum muslimin. Wa anna biladahum biladu harbin, dan negara mereka itu juga disebut dengan negara perang, ya, karena memang negara tatkala itu perang terus, ya, diperangi kaum muslimin. Wa ghazahumul muslimuna hatta istanqadhu ma bi aidihim min buldanil muslimin, sampai pada akhirnya diperangi oleh kaum muslimin, ya, sampai terselamatkanlah ya kaum muslimin di tangan mereka, ya. Negara-negara kaum musliminnya pun yang berada di cengkraman Daulah Fatimiyah ini, ya, dibebaskan dan bisa merdeka dari jajahan negara Fatimiyah tersebut, ya. Karena negara tersebut, ya, daulah tersebut sempat meluas, ya, sampai mereka menjajah negara-negara Islam yang lainnya. Bahkan sampai Hijaz pun juga berada di dalam cengkrangan beliau. Kemudian dibebaskan oleh kaum muslimin yang memerangi mereka. Taib, kesimpulannya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa sejarah yang disebutkan oleh beliau yang menjadi bukti bahwa para ulama dari zaman ke zaman memerangi, ya, mereka yang memiliki penyimpangan terhadap syariat Islam, ya, memerangi mereka yang memiliki penyimpangan terhadap syariat Islam, meskipun sebagian saja, ya. Jadi tidak mesti seseorang itu dikatakan terjerumus ke dalam kekufuran, ya, ketika melakukan banyak perbuatan kufur, enggak. Tapi ketika melakukan salah satu saja dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia batal keislamannya. Karena pembatal keislaman itu kan banyak, ya, sudah kita pernah sebutkan 10. Ya, siapa yang melakukan salah satu di antaranya saja, ya, maka batal keislamannya. Dan inilah bantahan yang ingin diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala, ya, dengan membawakan dalil-dalil dari sejarah yang terjadi dari zaman ke zaman. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, beliau juga menyebutkan walidzalika hakamal muslimuna al-yawma bi kufril qadaniyah alladzina yad'una nubuwata Ahmad al-Qadiani. Ya, beliau menyebutkan contoh, ya, di zaman sekarang, ya, di zaman Syekh Al-Fauzan, ya, berarti di zaman sekarang karena beliau masih hidup hafizahullah taala, adalah kaum muslimin mengkafirkan, ya, kelompok Qadaniyah
yang mereka itu mengkultuskan Ahmad Qadian sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa idza kana man rafa'a rajulan ila martabatin nabiyyi kafar, fa kaifa la yukfar man rafa'a rajulan ila martabati rabbil alamin. Maka kata beliau, kalau seseorang itu ya kafir ketika mengangkat seseorang kepada derajat nabi, kenabian, maka demikian juga dengan orang-orang yang mengkultuskan seseorang kepada derajat Tuhan, maka tentu lebih kafir lagi. Insyaallah faham ya? Ya. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala, yaitu bantahan yang ketiga ya. Bantahan yang ketiga, nanti beliau akan menyebutkan sisi pembatal keislaman dari ucapan ya, dan dari perbuatan, nanti akan dirinci oleh beliau ya, yang menunjukkan bahwasanya kalau seseorang itu mengucapkan satu ucapan dari pembatal keislaman maka batal keislamannya, atau seseorang itu melakukan salah satu pembatal keislaman, ya batal keislamannya. Insyaallah detailnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.